saudara-saudara seagama, terutama masyarakat Indonesia, sebagaimana banyak berita di medsos menyatakan atau mengabarkan bahwa Syekh Nawawi Tanah Banten telah dibongkar. Ini kenyataannya untuk membuktikan, dan saya sengaja datang bersama dengan saudara saya dari Indo untuk melihat langsung keadaan kondisi kuburan Syekh Nawawi Tanah Banten untuk untuk memperjelas. Nah, ini juga ada jemaah orang luar yang barusan datang bersama kami. Ya, bisa dibuktikan ya, ini keadaan makamnya yang dibongkar atau dikeruk oleh pemerintah di sini. Cuma apa yang terjadi dalamnya kami nggak tahu. Cuma katanya keadaannya seperti ini kondisinya. Jelas sekali kan ya. Jadi kabar-kabar yang yang melalui medsos itu betul. Cuma keadaannya seperti ini. Adapun kelebihan biasa namanya berita ya. Ya, yang keadaannya seperti ini yang saya lihat langsung dengan para jemaah, jelas sekali kan. Ya. Tapi kita bisa memastikan kalau ini memang pusara beliau ya? Iya, betul. Tahu pusara beliau di mana? Daerahnya di sini. Ini yang harus kita pastikan. Ya, betul. Ini menjadi makanya saya harus merujuk dulu ke Masyayikh. Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi pemakaman. Lubang kubur yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani tahun 1813 sampai tahun 1898. Satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di Tanah Suci. Kuburnya regenap berusia 3 tahun. Datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Makkah untuk menggali kuburnya. Namun yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun. Tidak ada lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Makkah. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, tahun 1813 sampai tahun 1898. Nama lengkapnya ialah Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Ia dilahirkan di Tanara, Serang, Banten, pada tahun 1230H, 1813 M. Ayahnya seorang tokoh agama yang sangat disegani. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani merupakan turunan ke-13 dari Wali Allah Kanjeng Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ia masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon, dari keturunan Raja Banten Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pada usia 15 tahun, Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah, karena saat itu Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda dijajah oleh Belanda, yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Tak lama ia mengajar, hanya 3 tahun, karena kondisi Nusantara masih sama, di bawah penjajahan oleh Belanda, yang membuat ia tidak bebas bergiat. Ia pun kembali ke Makkah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak sumber menyatakan Syekh Nawawi wafat di Makkah dan dimakamkan di Malah pada tahun 1314H, 1897 M. Namun menurut Al-A'lam dan Mu'jam Mu'allim, dua kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam, ia wafat pada 1316H, 1898 M.
Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. 2 yang lain ialah muridnya, Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfuz Termas. Ini menunjukkan bahwa kealiman dan ilmunya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjid Al-Haram sampai akhir hayatnya yaitu sampai 1898, lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya itu. Wajar jika ia dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah radhiyallahu Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Hijaz yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Indonesia sehingga bermakna bahwa kealiman beliau tidak hanya diakui di semenanjung Arabia, namun juga di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wa Al-Fahim Al-Mudakik yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Saudara-saudara seagama, terutama masyarakat Indonesia, sebagaimana banyak berita di medsos menyatakan atau mengabarkan bahwa Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Tanah Banten telah dibongkar. Ini kenyataannya untuk membuktikan, dan saya sengaja datang bersama dengan saudara saya dari Indo untuk melihat langsung keadaan kondisi kuburan Syekh Nawawi Tanah Banten untuk untuk memperjelas, karena banyak sekali yang bertanya pada saya tentang masalah ini, dan ini bisa dibuktikan sendiri oleh kami betul ini adanya seperti ini, yaitu dibongkar atau dikeruk. Nah, ini kenyataannya keadaannya lihat seperti jelas sekali. Nah, ini ada keluarga saya yang dari kampung, sengaja saya bawa ke sini untuk membuktikan atau bisa menceritakan keadaan yang sebenarnya apa yang terjadi di sini. Karena sampai detik ini banyak sekali yang menanya pada saya bagaimana tentang keadaan kuburan Syekh Tanah Haram Nawawi Banten. Nah, ini juga ada jemaah orang luar yang barusan datang bersama kami. Ya, bisa dibuktikan ya, ini keadaan makamnya yang dibongkar atau dikeruk oleh pemerintah di sini. Cuma apa yang terjadi dalamnya kami nggak tahu. Cuma katanya keadaannya seperti ini kondisinya. Jelas sekali kan ya. Jadi kabar-kabar yang melalui medsos itu betul. Cuma keadaannya seperti ini. Adapun kelebihan biasa namanya berita ya. Ya, yang keadaannya seperti ini yang saya lihat langsung dengan para jemaah, jelas sekali kan. Ya. Tapi kita bisa memastikan kalau ini memang pusara beliau ya? Iya, betul. Tahu pusara beliau di mana? Daerahnya di sini. Ini yang harus kita pastikan. Ya, betul. Ini menjadi makanya saya harus merujuk dulu ke masyayikh sehingga kita bisa memastikan kalau ini betul adalah pusara beliau. Nah, ini yang menjadi Jadi pertanyaan ya, betul Pak. Jadi walaupun saya sudah menonton video yang tersebar di medsos, cuman yang saya tanyakan itu adalah saya ragukan itu adalah kebenaran kuburannya Pak. Ya, betul Pak. Makam atau pusara ini apakah betul-betul beliau? Makanya saya harus merujuk. Betul. Cuma kalau daerahnya sini Pak, tempatnya daerah sini betul. Memang saya hanya diberikan isyarat dulu oleh salah seorang masyayikh saat saya mengikuti pemakaman Sayyid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Maliki ya. Jadi beliau menunjukkan saya begitu dari jauh, cuman tidak begitu pas, sehingga ya bagaimanapun saya tidak bisa memastikan kalau ini betul-betul adalah pusara beliau. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi insya Allah akan saya Pak. telusuri. Mohon diperjelas Pak, Pak. Soalnya Pak setiap menit ya Pak. Setiap menit datang orang yang bertanya dari Indo pada saya. Makanya saya hari ini menyempatkan kedua kalinya nih Pak. Saya kesini sebenarnya juga untuk memastikan. Iya. Karena saya sudah di-tag beberapa kali di medsos, betul. di Facebook. Sama saya juga itu. Memberikan jawaban yang pasti kepada mereka yang ada di medsos. Ya oke ya Pak, jelas ya para saudara-saudara kami yang ada di Indo. Sebagaimana tadi Pak Ustadz tadi menerangkan.
Ya, jadi untuk memastikan itu makam beliau dan tidaknya nggak ada yang tahu. Cuma emang daerahnya wilayahnya di sini gitu. Nah ini Pak Ustadz katanya mau merujuk mau memperdetil masalah ini ke para masyayikh di Tanah Suci Mekah. Mudah-mudahan semuanya menjadi paham dan menjadi tidak simpang siur beritanya Pak ya. Iya betul Pak. Ya ini oke Pak, saya kirim.